Langkah baru diambil oleh Doktip atau dokter detektif setelah rekannya Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara. Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari atas kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys. Doktip memutuskan untuk berkunjung dan menghadiri rapat Komisi 6 DPR yang digelar baru-baru ini. Kehadirannya tersebut menjadi sorotan setelah isi pernyataan yang disampaikan Doktip menjadi viral. Doktip menyinggung beberapa pebisnis skincare yang diduga menggunakan cara tidak tepat untuk berjualan. Satu di antara nama yang disebut ternyata adalah Dr. Richard Lee. Meski begitu, Doktip tetap menyampaikan dugaan terkait alasan dibalik diduganya Dr. Richard Lee menempelkan stiker pribadi untuk produk yang dijual. Dokter detektif menduga bila alasan yang dimaksudkan adalah untuk menaikkan harga dari produk yang dijual. Doktip kemudian membandingkan produk Richard Lee dengan produk lain yang disertai perizinan untuk dijual. Tidak dimungkiri bila produk yang mengandung tomat putih ditawarkan dalam harga yang tidak murah. Keberanian dan gaya bicara Doktip dalam rapat Komisi 6 DPR tersebut langsung menuai beragam komentar yang ada. Bahkan ada yang membandingkan dengan cara Reza Gladys yang berkunjung ke DPR sebelum rivalnya Doktip. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi paham ya guys ya, maksud Doktip datang ke gedung DPR hari ini beserta kawan-kawan dokter sekalian untuk membela masyarakat, konsumen, dan korban-korban dari skincare. Dan kalau yang kemarin, membelanya apa? Usahanya kan? Yuk makin pinter lagi untuk memilah dan memilih mana orang yang benar-benar baik, mana orang yang ada niatan terselubung. Semoga para mafia-mafia skincare ini segera ya diadililah. Pasti sekarang lagi ketar-ketir, lagi nyediain ide bersama bazar-bazarnya untuk ngomong apa kek tentang Doktip sekarang ke gedung DPR bersama dokter-dokter. Semangat mau bikin hoaxnya. Saat rapat dengar pendapat kemarin oleh DPR di Komisi 6 bersama Doktip dan teman-temannya, ada celetus dari seseorang yang mengatakan seperti ini. Sudah ada laporan dari DRL kepada Doktip, sudah ada panggilan kah? Jangan sampai menjadi NM yang kedua. Ucapnya seperti itu kurang lebih. Lalu Doktip pun menjawab dengan mengatakan bahwasanya benar sudah ada laporan dari DRL dan hari ini di tanggal 12 Maret semestinya panggilan kepada Doktip, namun Doktip melampirkan surat penundaan seperti itu. Ini maksudnya kenapa mesti disinggung hal-hal seperti itu yang tadinya Doktip tidak perlu menjawab di dalam rapat itu, dan publik pun jadi tahu bahwasanya Doktip mendapatkan panggilan dari penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan di tanggal 12, jadi diundur seperti itu. Jadi netizen pun jadi tahu kayak gitu. Itu kan seharusnya netizen nggak perlu tahu gitu loh bahwasanya Doktip mundur dari jadwal yang telah ditetapkan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa mesti disinggung di dalam rapat begitu loh maksud saya. Mari sama-sama kita belajar, kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi buruknya. Bersama saya Abi Arjuna yang hanya sebagai rakyat jelata yang tidak mempunyai jabatan apa-apa. Mari sama-sama kita belajar dan jangan jadikan bahan saling bully-membuli, serangan personal jika kita tidak satu pemikiran, jika kita tidak satu pendapat ya. Karena yang saya amati ini kalau kita tidak satu pendapat, banyak sekali serangan-serangan personal yang nyerang ke diri kita dengan serangan personal, bukan dengan cara akal sehat lagi ya. Yang saya amati kemarin ini tetap adalah persaingan bisnis yang teramat sangat kotor yang saya katakan. Karena kenapa? Poin pertama yang saya dapatkan dari kasus ini adalah reviewernya juga sebagai owner, entah itu dokter detektif, entah itu dokter Ika, entah itu dokter Richard Lee, itu semuanya owner dari brandnya masing-masing yang mempunyai bisnis yang serupa. Dan yang saya pertanyakan di sini, kenapa yang kalian review, yang kalian jadikan target owner-owner yang melakukan flexing, memamerkan harta-harta hasil penjualannya, atau enggak owner-owner yang terkenal sebagai artis, sebagai selebgram yang Anda review? Kenapa? Jadi saya di sini mengamatinya sebagai netizen biasa, ini ada unsur sifat iri dengki, persaingan bisnis yang teramat sangat kotor.
begitu. Karena yang Anda review adalah orang-orang yang memamerkan kekayaannya dan orang-orang yang terkenal. Kenapa tidak mereview produk-produk yang beredar luas di pasaran-pasaran tradisional, itu yang skincare berbahaya, yang ownernya tidak tahu, entah itu ownernya siapa, tidak terkenal, tidak punya nama. Kenapa Anda tidak melakukan review kepada produk-produk tersebut? Apa karena kalau Anda mereview produk tersebut, konten Anda tidak naik, tidak FYP, tidak viral, atau bagaimana? Coba ini ditanggapi dulu, sampai sini ditanggapin dulu, terus kita lanjut lagi ke poin-poin selanjutnya. Selepas dari ini adalah persaingan bisnis, ini adalah konten kreator yang juga tujuannya kembali lagi ke persaingan bisnis. Jadi kalau konten-konten yang dia buat viral, otomatis dia akan lebih mudah meng-up produk-produknya dia di dalam sosial media. Karena kenapa? Karena konten-konten yang dia up sebelumnya itu FYP terus, viral terus, otomatis nama dia akan besar. Setelah namanya besar, dia akan jauh lebih mudah untuk menerbangkan produk-produknya. Begitu yang saya amati. Nah, dengan cara ini dia lebih akan mudah lagi memperkenalkan produk-produknya. Tapi sangatlah tidak fair jika kamu ingin menerbangkan produkmu dengan cara menjatuhkan produk orang lain, ya. Sangat tidak fair. Kalau kamu memang mau menerbangkan produk dengan cara sendiri, kamu di sini mencari-cari kesalahan orang lain sehingga ketemu titik salahnya, kalian sebarluaskan ini, kalian viralkan ini dengan cara untuk keuntungan pribadi. Ya, untuk keviralan kamu, untuk ketenaran kamu, untuk mengunggah produk-produknya kamu. Ini sangatlah tidak fair. Ini sangatlah kotor. Kalau memang kamu ingin mengedukasi masyarakat, bisa mengedukasi dengan cara yang baik dan benar. Seperti contohnya, Dek, ini produknya seperti ini. Kalau diginiin, ini begini, ini mengandung merkuri, ya. Kalau dicium baunya seperti ini pure merkuri. Jangan dibeli. Tapi tidak perlu untuk menjatuhkan suatu brand. Ya, yang Anda jatuhkan suatu brand. Brand itu di dalamnya ownernya mencakup banyak usaha, tidak hanya skincare. Ada baju, ada hijab, ada dan lain-lain. Itu brandnya hancur. Dan kenapa? Kenapa kalian masih melakukan serangan terus-menerus? Karena konten kamu viral. Kamu memanfaatkan keviralan tersebut. Aduh, sangatlah tidak fair di sini. Dan yang lucunya kemarin kamu datang ke gedung DPR, kamu melakukan review di situ hanya sebagai barang bukti yang kamu bawa korban-korbannya. Ini korban-korban dari tahun lalu, dari tahun lama kamu bawa. Jadi bukan korban-korban ya dari skincare yang kamu review. Itu bagaimana? Kalau memang kamu niatnya untuk mengedukasi masyarakat, itu kembali lagi tadi, bisa mengedukasi dengan cara yang baik dan benar. Jika memang owner-owner ini melakukan kesalahan, ini di sini udah ada kewenangannya yang mengatur dalam segi bidang ini, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kenapa Anda tidak memilih jalur yang ayem-ayem saja, tentrem-tentrem saja Anda laporkan produk tersebut? Ini melanggar peraturan. Tolong ditindaklanjuti karena ini merugikan masyarakat. Bukankah seperti itu cara yang baik dan benar? Biar ditangani oleh BPOM. Nggak mungkin tidak menangani kasus tersebut. BPOM nggak mungkin, itu pekerjaan BPOM, nggak mungkin nggak ditangani kasus tersebut. Otomatis jelas ditangani. Kenapa harus dimanfaatkan dulu, diviralkan dulu untuk kepentingan pribadi? Kalau konten-konten kamu viral, nanti kamu mudah menerbangkan produkmu, nanti kamu dapat keuntungan banyak dari situ, kamu lebih disegani oleh masyarakat lagi, kamu lebih ini keuntungan pribadi yang berkedok untuk mengedukasi masyarakat, kan? Yang pada akhirnya apa? Kinerja BPOM sekarang tidak ada harganya sama sekali oleh masyarakat. Masyarakat tuh jauh lebih percaya kepada dirimu, Doktif, ya, yang baru ujuk-ujuk datang mengedukasi masyarakat dengan cara seperti ini, akhirnya mengalahkan kinerja BPOM yang jelas-jelas resmi memang punya kewenangan untuk bekerja di bidang ini. Lu masih tinggal di Indonesia tapi lu tidak percaya lagi dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Gimana? Dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia lu tidak percaya lagi. Gimana coba? Demi seseorang yang baru ujuk-ujuk datang, yang kita tidak tahu visi dan misi dari orang ini, melakukan review dengan berkedok mengedukasi masyarakat yang pada akhirnya sekarang apa? Dicuankan. Kita tidak munafik, kita melihat semuanya beritanya tentang Doktif meminta uang sebesar 20 miliar kepada suami Dr. Reza Gladys. Ayo, sama-sama berpikir sehat. Ayo, jangan mau dibodohi oleh oknum-oknum tertentu. Gitu. Jadi perkara ada orang ngomong ujuk-ujuk, lu langsung percaya, langsung nyerang personal. Ini dari sini ya, dari sini, ini serangan personal yang akhirnya dilakukan oleh netizen itu luar biasa. Itu luar biasa.
serangan-serangan personal yang dilakukan, yang akhirnya fitnah, menimbulkan kericuhan, makin berantem sana sini, itu luar biasa. Edukasilah masyarakat dengan cara yang baik dan benar, dan jangan saling serang personal. Karena saya yakin setiap manusia pasti mempunyai letak kesalahan, gitu kan. Jangan lu korek terus abis-abisan kesalahan orang. Nanti kalau lu sendiri dikorek abis-abisan sama orang, lu ngamuk, lu marah-marah. Kalau gua senggol begini, lu marah-marah. Lu mau melaporkan gua, silahkan. Saya di sini hanya netizen biasa yang mengamati suatu berita yang tayang di layar kaca, yang itu bersifat publik. Jadi siapapun berhak untuk menanggapinya, ya, berhak untuk menanggapinya. Jadi jangan salahkan kalau ada orang yang tidak sepemikiran dengan Anda. Karena di Indonesia ini ribuan bahkan jutaan ratusan juta kepala yang pikirannya otomatis berbeda-beda. Jadi Anda harus siap menanggung konsekuensinya, pro dan kontranya, begitu. Ini kemarin-kemarin yang saya amati, orang yang tidak sependapat dengan Doktiv maka akan diserang secara personal oleh pengikut-pengikutnya. Kinerja polisi, bapak-bapak kepolisian dari Polda Metro Jaya, akhirnya apa? Kinerjanya diremehkan oleh netizen. Banyak sebaran fitnah yang dilakukan oleh netizen. Katanya bapak polisinya menerima suap dari Dr. Reza Gladys untuk memenjarakan Nikita Mirzani. Berawal dari ricuhnya skincare ini yang merugikan banyak orang di sini. Yang pada akhirnya kita sebagai netizen biasa juga saling serang satu sama lain, berantem satu sama lain, saling fitnah satu sama lain, bullying di mana-mana. Berawal dari kasus ini. Anda yang mempunyai persaingan bisnis yang secara kotor, yang Anda publikasikan seperti ini, itu yang dirugikan masyarakat semuanya. Jadi kalau Anda konten itu untuk mengedukasi masyarakat, edukasi dengan cara yang baik, jangan dengan cara kericuhan seperti ini, ya. Edukasilah dengan cara yang baik dan benar, dan laporkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu baru top, the best. Kalau begini caranya, Anda sama aja lebih jahat dari owner-owner tersebut. Mafia di atas mafia. Udah tahu ownernya melakukan kesalahan, tapi Anda akan menutupi kesalahan tersebut jika Anda diberikan sejumlah uang yang Anda minta itu dituruti. Anda lebih jahat. Anda melindungi kejahatan di sini karena mendapatkan uang yang Anda minta. Anda pelaku kejahatan yang sesungguhnya.